Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim bahwa Tolha ini mendapat 39 atau 35 luka pada perang Uhud dan jari-jari tangannya putus. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata, kulihat jari-jari tangan Tolha terpotong karena dia melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. At-Tirmizi meriwayatkan saat itu Rasulullah bersabda tentang diri Tolha, barang siapa ingin melihat orang mati syahid yang berjalan di bumi, maka hendaklah dia melihat Tolha bin Ubaidillah. Berarti Tolha itu masih hidup. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, jika Abu Bakar mengingat perang Uhud, maka ia berkata, hari itu semua milik Tolha. Dia juga berkata, wahai Tolha bin Ubaidillah, katanya ya, sudah selayaknya jika engkau mendapatkan surga dan duduk di atas kristal-kristal mutiara yang indah, katanya. Nah, pada saat yang sangat kritis itu Allah menurunkan pertolongan secara gaib. Dalam As-Sahihain dari Sa'ad, dia berkata, kulihat Rasulullah pada perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud bersama dua orang yang bertempur dengan gigi, bersama dua orang yang bertempur dengan gigi, mengenakan pakaian berwarna putih. Dua orang itu tidak pernah kulihat sebelum maupun sesudah itu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dua orang itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi pada saat terakhir pasukan Islam sudah banyak yang mati ya, Nabi Muhammad sebagai komandonya, Mas. Komando itu yang ngasih arahan dulu. Kalau di benteng-bentengan, kalau kamu pernah main benteng-bentengan kayak gitu, nak, ratu raja itu dijaga benar. Kalau ratu rajanya sudah tidak ada lagi, suatu kerajaan itu nggak ada lagi pemimpinnya, sudah hancurlah, mudah dimasuki oleh musuh. Kalau di benteng-bentengan kayak gitu harus dipertahankan. Semua peristiwa ini berjalan dengan cepat. Jika tidak, orang muslim pilihan yang bertempur di front depan saat berlangsungnya pertempuran hampir tidak tahu menau perkembangan situasi demi situasi. Saat mendengar suara Rasulullah ya berseru, kemarilah, aku adalah Rasulullah. Orang-orang baru menuju Rasulullah. Saat mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka segera menghampiri beliau agar tidak ada sesuatu yang diinginkan menimpa Rasulullah. Namun saat mereka tiba, beliau sudah mendapatkan luka-luka. 6 orang Ansor sudah terbunuh. Orang yang ketujuh sudah tidak mampu berbuat apa-apa karena banyaknya luka. Dan saat serta Tolha tadi bertempur mati-matian, setelah tiba mereka berdiri di sekitar Rasulullah, menjadikan badan dan senjata mereka sebagai pagar. Dengan begitu mereka bisa melindungi beliau dari serbuan musuh dan bahkan bisa membalas serangan mereka. Orang yang pertama kali tiba di dekat beliau adalah siapa? Abu Bakar Asyiri. Ya, yang pertama kali ya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah, dia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, pada waktu perang Uhud semua orang hendak menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah orang yang pertama kali menghampiri beliau. Kulihat di hadapan beliau ada seorang yang bertempur menjaga dan melindungi beliau. Aku berkata, panahlah terus wahai Tolha, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Panahlah terus wahai Tolha, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Aku tidak begitu bisa melihat sosok Abu Ubaidah karena dia bertempur seperti seekor burung, hingga akhirnya aku bisa mendekatinya.